والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Materi malam ini kita akan bahas tentang pedoman Al-Quran menuju kesuksesan dan kebahagiaan di 3 alam. Saya ulangi, pedoman Al-Quran dan Sunnah tentunya menuju kesuksesan atau meraih kesuksesan dan kebahagiaan di 3 alam. Karena yang akan kita lalui ini dalam kehidupan itu ada 3 nanti. 2 cukup lama, yang 1 transit, pemisah di antara 2 alam. Yang 1 yang sekarang sedang kita lalui, kita berada di alam dunia namanya, yang singkat, cepat, ringkas. Karena itu disebut dengan dunia. Dari kata dana yadnu dunuwan fadunyaan, sesuatu yang cepat, padat, ringkas, dan rusak sifatnya. Jadi setiap yang berada di dunia ini itu sifatnya rusak, fana. Bapak ibu simpan gelas, nggak diapa-apain tuh, kotor, lama-lama rusak. Pakaian simpan di luar, nggak usah diapa-apakan, lama-lama berdebu, rusak. Itulah dunia. Jadi apapun yang kita perjuangkan dengan keras, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mencari dunia, ujungnya rusak. Kalau bukan kita yang tinggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Makanan juga begitu. Kelihatannya durian enak ya, bagus, masuk ke mulut rusak, keluar kotor. Demikian, minuman begitu. Ya, kalau ada minuman ya, ini kan nggak ada tuh. Nih, kalau ada contohnya. Nggak, ini contoh aja. Minuman juga begitu. Ya, kelihatannya bening kalau ada. Tapi waktu masuk ke dalam mulut, diolah di perut, rusak, keluarnya kan kuning, keluar kotor. Itulah dunia. Jadi orang yang terlalu fokus pada dunia, mengejar dunia, pada hakikatnya kalau tidak sadar, tidak ada rumusnya, dia sedang mengejar kerusakan. Dia sedang mengejar sesuatu yang tidak bernilai. Karena itu perlu ada panduan, bagaimana yang dikejar ini punya nilai, sehingga tidak menghasilkan kerusakan pada akhirnya. 1 dunia. Yang kedua sifatnya cepat. Jazakallah khair. Dunia ini. Saya cuma kasih contoh tadi, saya tidak minum ya. Yang kedua cepat. Kayaknya baru kemarin ya, saya kesini ya. Sekarang ada di sini lagi. Padahal sudah berlangsung berbulan-bulan. Kayaknya baru tadi Anda bangun, sekarang sudah malam lagi. Kayaknya baru tadi nyampe tuh, sekarang sudah ada, ternyata lewat beberapa jam. Itulah dunia. Nanti kata Nabi, semakin dekat ke akhir zaman, semakin cepat lagi. Ya, nanti tandanya kata Nabi, taqarubul aswaq. Di antara tanda yang mendekatkan ke akhir-akhir masa itu, nanti pendahuluannya taqarubul aswaq. Pasar mudah diakses. Kalau dulu berangkat ke pasar pakai ojek, pakai angkot, sekarang keluarkan handphone, klik, datang sendiri. Kemudian taqarubuz zaman, masanya semakin dekat. Dulu kita berangkat rasanya lama, sekarang naik pesawat baru terang, naik pesawat ke atas sudah gelap. Ya, terbang lagi sedikit lagi, tiba-tiba sudah mulai cerah. Sore lagi, pagi lagi, cepat waktunya. Itulah dunia. Jadi kalau nggak disiapkan sejak awal, berlangsung cepat. Anda malam ini nggak tahajud, cepat sekali datang subuh. Kadang-kadang bangun jam 3 mau baca doa masih begini kan, begitu sadar udah jam 6 ya, cepat sekali. Kalau lewat amalan di malam ini nggak bisa diulang besoknya karena cepatnya itu. Itulah dunia. Alam yang kedua adalah alam transit, waiting room, tempat menetap sementara, tertutup keadaannya. Sesuatu yang tertutup, tertanam, disebut dengan kubur namanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dia memisahkan dengan alam yang selanjutnya. Tak nampak keadaan di dalamnya, tapi pemisah. Sesuatu yang memisahkan antara 2 alam yang tak menyatu, tapi berada dalam satu bagiannya, disebut barzakh namanya.
Kayak air di lautan, yang tawar dengan yang asin ketemu tapi nggak kelihatan pemisahnya. Itu barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di alam kubur pun mesti nikmat. Ini sekarang kita tinggal tempatnya luas. Alhamdulillah harta cukup. Makanan enak. Tinggal nyaman, fasilitas lengkap. Aliran listrik mengalir, kalaupun gelap masih kelihatan. Nanti besok masuk ke alam kubur, itu situasinya bagaimana? Seluas ini tidak, selapang ini tidak, seterang ini tidak. Mesti disiapkan. Dan berbahagianya kita di dalam Islam itu, sebelum meninggal, sebelum pindah tempat ke alam kubur, diajarkan pedomannya. Ini nanti wafatnya silahkan, kalau ingin tenang begini caranya. Di alam kubur kalau ingin nyaman begini suasananya. Nanti kita akan turunkan bagaimana kurikulum hidupnya. Sampai alam yang ketiga, ini penentuan. Gak ada miskin, gak ada kaya lagi. Status sosialnya ditentukan oleh amalan khusus dan akan berakhir abadi. Jadi kalau di dunia jangan khawatir. Kita disebut misalnya cukup, gak kaya, nanti kalaupun meninggal hilang statusnya. Yang kaya juga meninggal juga, status dunianya hilang. Dan gak akan disebutkan di nisan kubur. Gak selesai. Karena meninggalkan dunia, semua gelar dunia hilang. Saya belum pernah lihat misalnya di dalam kubur ada nisan bertuliskan orang terkaya selampung misalnya. Tetap aja dituliskan Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan meninggal jam sekian atau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lahir bulan sekian, wafat kemudian bulan sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Paling kalau ada gelar almarhum, almarhumah. Semua sama, rata itu. Nah, nanti ke akhirat, alam terakhir, kalau dia kaya, kaya selamanya, gelarnya melekat. Kalau dia fakir, fakir selamanya dan gelarnya melekat. Untuk mendapatkan semua kebahagiaan di tiga alam itu, kita akan keluarkan kurikulum kehidupan yang mengawali di dalam Al-Quran, pembuka di surah Al-Baqarah. Kita akan pelajari dengan singkat 5 ayat saja di pertemuan malam hari ini, dan kuncinya nanti ada pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelimanya, yang tempatnya insya Allah menjadi nama sifat dari bagian nama yang melekat pada masjid ini, yang di Quran perubahannya disebutkan sebanyak kurang lebih 240 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat yang kelima dulu. Supaya dapat keberkahannya saya bacakan, Anda boleh ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke ayat 5-nya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih, kalau kira-kira ada orang yang paling baik, populer, kemudian juga punya kekuatan untuk membantu, terus dia senantiasa membimbing kita, senang tidak? Enak tidak? Bapak Ibu kalau diperhatikan sama Pak Wali Kota senang tidak? Diberikan akses, kalau ke metro nih kemana saja mudah, senang tidak? Nah, dalam bahasa Arab, memberikan perlindungan, memberikan pernyataan yang melekat sifatnya, kemana aja diperhatikan sehingga diberikan akses yang mudah, itu disebut dengan ala hudan. Ala hudan, bukan fauqa pakai ala. Ini bedanya begini. Ini saya punya spidol nih. Saya contohkan. Spidol adanya di mana sekarang? Di atas meja. Ini spidol di mana sekarang?
Di atas meja juga. Yang ini dalam bahasa Arab dikatakan al-qalam fawqal maktab. Ini spidol ini, nih di atas meja, cuma ada jarak, nggak nempel. Tapi kalau sudah begini, kita katakan al-qalam 'alal maktab. Spidolnya ada di atas meja tapi nempel. Ada orang-orang yang ditempel terus oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ditempel terus oleh perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas yang ia kerjakan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dia mau kerja, diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi memulai sesuatu selalu berkah. Dia cari kerja gampang karena Allah kan punya semua akses. Nggak pernah keluar uang untuk nyogok, nggak pernah keluar keringat yang begitu besar. Setiap mau mengerjakan apapun mudah aksesnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, saya bacakan tadi. Allah bilang, katakan aja, kau mau mulai apapun aku bimbing dengan bimbingan yang terbaik. Punya masalah, dibuka aksesnya sehingga solusi datang dengan cepat. Apapun yang dia kerjakan, di rumah berkah, di kantor berkah, di jalan mudah. Karena begitu dekatnya dia dengan Allah, petunjuk Allah melekat pada dia selama dia beraktivitas dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud ulaika ada hudam mir rabbihim. Kemana-mana dapat petunjuk Allah. Memandang ini Pak, mau lihat, matanya dibimbing. Sehingga apa yang akan dia lihat itu mendapatkan cahaya dari bimbingan Allah. Gak semua dia lihat. Hatinya membimbing dia. Begitu dia akan melihat, oh ini baik kata hatinya, dia lihat. Ketika yang dilihat tidak baik menurut imannya, maka dibimbing oleh Allah, palingkan. Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap insan beriman, imannya membimbing dia untuk memalingkan pandangan dari yang tak pantas dilihat. Ulaika ada hudam mir. Nah, kalau sudah diberi akses oleh Allah, dilindungi dari keburukan, kemana saja diberikan pendampingan, maka yang terjadi, dia mudah meraih kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang dia kerjakan. Apapun yang dilakukan sukses. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Ada sukses dan bahagia. Ada kaya saja, ada tenang saja. Ada kaya dan tenang. Jadi kalau saya berikan pilihan kepada Anda, pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Jangan pilih yang ketiga. Bu, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia, itu bahasa Arabnya disebut dengan falah namanya. Apa namanya? Kalau kaya saja belum tentu tenang, itu akar katanya fauz. Faza yafuzu fauzan, fauzi, faizah, faizin. Ada yang namanya faiz, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Umumnya begitu. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, itu farihah namanya. Farah, farhan. Ada yang namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Kalau Anda ingin gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, maka bahasa Arabnya disebut dengan falah. Apa namanya? Kalau digenggam itu, nih, saya menggenggam falah, sukses dan bahagia, success and happiness, kita pegang, gak mau lepas. Itu orang Arab menyebutnya dengan aflah. Apa namanya? Aflah. Orangnya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Orang-orang yang dibimbing oleh Allah, ditunjuki oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka apa yang Allah tidak punya, maka setiap dia beraktivitas, apapun yang dia kerjakan akan sukses, dan kesuksesannya mengantarkan pada kebahagiaan yang sejati. Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Kenal Abu Bakar? Kenal.
Cuma di metro yang kenal Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketemu di mana? Tahu Umar bin Khattab? Tahu Utsman bin Affan? Tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu Bilal bin Rabah? Perhatikan. Lihat mereka sebelum masuk Islam. Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Yang menarik ketika mereka masuk Islam, benar Islamnya, dekat dengan Allah, dikasih akses oleh Allah. Demi Allah saya katakan, Nabi dalam wafatnya itu memiliki 12.000 orang sahabat, dan tidak ada satupun di antara sahabat ini beraktivitas kecuali sukses semua dan bahagia di semua level kehidupan dalam 4 jenis pilihan hidup. 4 jenis ini ada yang pilih harta, makanya ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang usaha. Banyak sahabat Nabi yang begitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, Tamim Ad-Dari. Itu begitu masuk Islam, dipraktekkan ilmu ini, demi Allah saya katakan, mereka bekerja, mereka berdagang, mereka berbisnis. Hasilnya mereka tidak menjadi orang kaya. Yang terjadi kebangetan kayanya. Jadi ada kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya, Utsman bin Affan itu sekarang masih punya investasi hotel atas namanya, wakaf Utsman bin Affan di Madinah posisinya sekarang. Ya, itu bekas rumah beliau saat di Madinah. Kemudian membeli sumur yang dikuasai orang Yahudi pada masa itu, yang harganya dimonopoli ditingkatkan, dibeli oleh beliau. Kebun kurma dibeli, disedekahi. Sampai sekarang di antara aset itu menjadi tabungan beliau yang rekeningnya masih ada di Bank Saudi sampai dengan sekarang. Jadi hasil hotelnya itu dikonversi jadi hotel, salah satunya. Hasilnya disimpan di tabungan, orangnya sudah meninggal 15 abad, rekeningnya masih ada. Kebangetan kayaknya itu. Perhatikan saat masuk Islam dengan sebelum masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam dari modal pakaian, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Tidak ada satupun di Madinah setiap tahun itu kecuali 1/3 yang tidak punya pekerjaan dikasih modal supaya kerja. 1/3 lagi yang memang tak mampu bekerja disantuni oleh beliau. Yang 1/3 lagi disodakohi oleh beliau. Jadi setiap tahun orang Madinah itu semuanya mendapatkan bagian dari harta Abdurrahman bin Auf. Kebangetan kayaknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat yang kaya sudah Utsman, yang kaya sudah ada Abdurrahman bin Auf, yang belum ada apa? Ilmu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyibukkan diri dengan ilmu, karena yang ada bagian harta sudah ada. Dan tidak terlalu memikirkan, tidak membandingkan antara kenikmatan harta dengan yang belum ada harta atau yang cukup harta. Beliau membandingkannya, ini pilih harta, saya pilih ilmu. Dan tawadhu dengan keadaannya, jadi tidak iri pada harta yang melekat pada orang lain, karena beliau menyadari Allah sudah titipkan sesuai maslahatnya. Rizkinya cukup, tidak akan mungkin kurang dan tidak akan tertukar. Ilmunya nyampe. Setiap kali menyampaikan Nabi SAW satu kalimat, sekali sampai langsung melekat ke jiwanya tanpa lupa. Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Didoakan oleh Nabi, setiap Nabi menyampaikan hadis, sekali disampaikan langsung ingat, tidak lupa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuman ahli di bidang tafsir, Quran, hadis, balaghah, juga beliau jenius di bidang matematika, ilmu hitung. Anda kalau ngaji tafsir namanya tafsir Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Itu lihat di jilid yang terakhir itu, ya, itu suka ada kejadian-kejadian nyata yang dikaitkan dengan rumusan Quran. Di antara kejadiannya fatwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang satu persoalan dengan pendekatan matematika Al-Quran. Suami istri datang mengadu, istrinya dituduh berzina, minta dihukum rajam. Dalam keadaan hamil 6 bulan melahirkan, ditarik oleh suaminya, dibawa ke Khalifah Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu.
Beliau katakan, ya Amirul Mukminin, hukum istri saya nih, dia zina nih, rajam dia nih. Kata sahabat Ali, benar engkau berbuat zina? Kata istrinya, tidak ya Amirul Mukminin, bohong dia. Apa anda buktinya? Ini buktinya, hamil baru 6 bulan sudah melahirkan. Yang lain nggak begitu. Apakah anda punya saksi? Tidak. Apa anda punya bukti lain? Tidak. Hei anda yang perempuan, apakah benar anda melakukan? Tidak ya Amirul Mukminin. Bersumpah demi Allah, wallahi demi Allah. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Shadaqat atau kama qala huwa. Perempuan ini benar, istrimu yang benar, kamu yang belum tahu ilmu. Oh enggak mungkin, katanya. Hei, alam tasma qaulallahi ta'ala, apa engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Dibacakanlah kemudian Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, sampai ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih, menyusui sampai disapih itu 30 bulan. Mengandung plus menyapih, menyusui 30 bulan. Lalu engkau baca firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah mewasiatkan untuk berbakti pada kedua orang tua, terutama ibu yang lelah mengandung sampai kemudian menyusui, dalam memberi ASI itu sampai 2 tahun. Kamu nggak bisa ngitung. Di Al-Ahqaf mengandung plus memberikan ASI 30 bulan. Di surah Luqman memberikan ASI 2 tahun, artinya 24 bulan. 30 kurang 24 berapa katanya? 6 ya Amirul Mukminin. Itulah yang disebut kelahiran prematur namanya. Istrimu tidak berzina, tapi ini pembuktian dari firman Allah, ada orang yang melahirkannya secara prematur. Ali bin Abi Thalib. Kebangetan pinternya. Jadi orang dulu itu kalau sifatnya hafalan itu punya yang kelima. Sekarang paling 4 tipenya. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Itu bagus. 2. Cepat ingat, cepat lupa. Saya sampaikan sekarang, ingat, keluar masjid lupa. 3. Lambat ingat, lambat lupa. Nulis ceramah hampir selesai, oh iya, tapi terus melekat, lama lupanya. Yang keempat agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya udah selesai ceramah, dia baru ingat, ini maksudnya, keluar pintu, lupa. Udah materi lupa, sendal lupa naruh juga. Yang keempat. Tapi orang dulu tipenya yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Kan biasanya utang yang begitu tuh. Ini ilmu. Jadi sekali sebut langsung nempel, lupanya susah. Dan itu terwariskan, nanti kita akan lihat tipsnya. Kita akan lihat. Kita akan butuh generasi-generasi tuh. Ya, sampai kaget mic-nya tuh, sebagian hilang. Kita butuh generasi milenial masa kini, Gen Q, Gen Z, generasi Q, generasi Z, yang sekarang-sekarang ini kita bangkitkan lagi orang-orang hebat yang jenius, yang menguasai cabang ilmu, yang memorinya sekali ingat susah lupa. Dan itu diwariskan, ada kurikulumnya. Bukan cuma sahabat Nabi, kurikulumnya dipakai oleh tabi'in, jadi dipakai oleh imam-imam besar. Imam Asy-Syafi'i sekali baca ingat, sulit lupa. Setelah itu siapa diwariskan? Imam Al-Bukhari, dari kecil dibacakan sekali langsung ingat, sulit lupa. Semua dulu begitu. Kenapa sekarang menurun? Boleh jadi kurikulum kehidupannya tidak dipelajari dengan serius sehingga kita belajar sekedarnya saja. Kalau dagang, bisnis, niaga, nggak nanggung. Kaya sekalian, sehingga Anda bisa beribadah lewat harta itu, bisa zakat, bisa infak. Dulu orang itu bisnis buat ibadah, bukan untuk foya-foya. Kalau yang foya-foya udah banyak, Abu Jahal, Abu Lahab yang abu-abu begitu tuh banyak. Ya, jadi nggak keren. Yang keren itu iman kita membimbing harta itu untuk menjadi maslahat, itu yang keren.
Jadi kalau cuma punya mobil baru sedikit, putar-putar metro, bunyikan klakson, pim-pim, itu nggak keren. Abu Jahal udah duluan. Yang keren itu, dia berniaga untuk beramal saleh. Dia berniaga, bisa berzakat. Dia berniaga, bisa haji. Dia berniaga, bisa umrah. Dia niaga untuk menghajikan dan mengumrahkan keluarga dan teman-teman sekitarnya. Itu yang keren. 3, ada yang melalui kedudukan. Umar bin Khattab jadi pemimpin. Amr bin As itu diplomat, jago orangnya, radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ekspedisi, bukan kirim paket ya, ekspedisi maksudnya. Ekspedisi merantau jalan, melihat keadaan bumi. Dari Afrika Utara, dimulai dari Mesir, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Bawa satu grup, satu majmuah, satu kelompok. Termasuk ikut diantaranya tukang cukurnya Nabi SAW. Dari Mesir ke Libya nyebrang. Wafat tukang cukurnya Nabi, dimakamkan ada dorihnya di kota Tripoli itu. Dari Libya ke Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Libanon, Syria, Jordania, Palestina. Itu sampai di Syria. Semua tempat yang dilewatinya, Allahu Akbar, dicerahkan, jadi muslim, tempatnya tempat Islam, dan maju semuanya. Semua maju. Bayangkan, singgah di satu tempat penduduknya masuk Islam. Gimana tuh diplomasi yang sangat luar biasa? Ada nggak diplomat-diplomat sekarang yang masuk ke satu negeri, begitu masuk tertarik dengan Indonesia? Ya. Jadi begitu misalnya ditugaskan ke Amerika, satu diplomat dia tugaskan ke Amerika, se-Amerika tiba-tiba suka sayur asem misalnya. Ini masuk ke Mesir, masyarakatnya masuk Islam. Dan negaranya maju. Bukan cuma masuk Islam, maju. Libya, maju. Tunisia, maju. Maroko, pusat peradaban dulu. Fes. Aljazair, maju. Ke Syam, luar biasa. Dulu begitu. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Sampai Afrika Utara nanti jadi provinsi. Pada masa keemasan Islam. Itu provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Panglimanya ya, Pangdam istilahnya ya, Kodam Afrika Utara gitu ya. Baik, panglimanya siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Ketika diminta bantuan di Iberia itu sekarang masuk wilayah Spanyol dan bagian Portugal. Minta tolong dibantu, dikirimkan Tariq bin Ziyad ke sana. Tariq berangkat diiringi 10.000 orang, datang ke sana dibantu. Dikembangkan, dijaga sampai tumbuh peradaban 7 abad. Anda bayangkan, sampai sekarang masih ada bekasnya. Istana Alhambra, Granada. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan main ke Spanyol. Ya main ke Wai Halim, main Wai Kambas, main kapan-kapan ke Spanyol. Nabung, siapkan ya. Mudah-mudahan sebelum ke sana bisa haji, bisa umrah ya, insyaallah. Baik, tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, siapkan. Ya, amin itu letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu dulu, baru ketika nasta'in dijawab oleh Allah. Apa bentuk na'budunya? Ikhtiar, tambah ibadah mal, tambah sedekah, kumpulkan, insya Allah akan dikabul. Itu contoh dengan kedudukan. Dan ketika menjadi tokoh di zamannya, punya kedudukan, ada yang pimpinan tertinggi, presidennya, khalifahnya, ada yang kemudian gubernurnya. Dulu negara-negara itu bagian provinsi. Ada yang wakilnya, bupatinya, wali kotanya, sampai ke kecamatannya. Tidak pernah mereka membuat kebijakan, kecuali kebijakan itu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Pernah dengar Umar bin Abdul Aziz? Beliau mimpin itu singkat sekali, singkat, gak lama kepemimpinannya. Satu periode selesai dan gak lama. Tapi tahukah Anda, di masa beliau sampai viral kisahnya, zakat itu sulit disalurkan di negeri Islam itu karena kenapa? Semuanya sudah maju, sulit menemukan mustahik. Sampai zakat itu disalurkannya keluar dari tempat itu. Padahal rumus nabinya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil di lokal itu, jangan serahkan ke pusat dulu. Jadi kalau di metro ada potensi zakat berapa? 1 miliar. Ambil dulu itu. Ratakan dulu sekota metro. Kalau sudah rata, ada lebihnya, kelebihan itu baru disetorkan ke pusat. Konsepnya begitu. Ya, tapi ini semuanya nggak ditemukan yang mau dikasih.
Semuanya nyetor, zakat, 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 zakat. Tempatnya maju, fasilitas mewah, sampai zakatnya dikeluarkan kemudian di luar pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz. Saking majunya. Itu ada kurikulumnya. Jadi kalau Pak Wali Kota nanti ngaji itu dipraktikkan di metro, insya Allah mudah-mudahan berkah dan sejahtera. Dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kenegaraan kita, karena selaras bersamaan, nilainya universal. 4 yang terakhir, tenaga. Tahu Bilal? Profesinya apa? Halo, Bilal. Profesinya apa? Muadzin, azan. Nih bentar lagi Isya nih. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Saya mau kasih rahasia mau tentang Bilal nih. Mau saya kasih rahasia. Tapi di antara kita aja ya. Bilal tuh gini sederhananya. Yang harta diambil Utsman. Yang ilmu diambil Ali. Yang kedudukan diambil Umar, diambil Amr. Tinggal 1 yang saya belum ambil, tenaga. Maka dipilih oleh Bilal, beliau nggak dagang. Beliau nggak thalabul ilmi seperti yang lain, rajin begitu. Dan beliau nggak punya jabatan. Nanti sepeninggal Nabi ditawarin jadi hakim agung, nggak mau. Tetap konsisten dengan pilihannya. Milih azan, pakai suara. Modal ibadahnya cuma dengan suara, surganya pakai suara. Karena beliau lihat yang tenaga belum ada, yang harta diambil Utsman, yang ilmu diambil Ali, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang kedudukan si fulan, yang ada cuma suara. Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai azan, la ilaha illallah, Nabi komen. Kalau Nabi komen kan langsung like and share, gitu kan? Like, share and subscribe, gak usah komen lagi. Nabi di komen ya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, saya mendengar suara terumpah Bilal di surga dari azannya itu. Kata Bilal, kalau azan aja udah ke surga, ngapain saya nyari harta lagi? Secukupnya aja yang saya dapatkan itu. Yang penting saya jaga istiqomah dengan azan ini yang diniatkan memanggil orang untuk dekat dengan Allah. Saya tanyakan pada Anda, hei yang dititipkan kedudukan, dari berapa lama Anda mendapatkan kedudukan itu, berapa banyak orang yang sudah Anda kenalkan dengan Allah? Hei yang dititipkan harta benda, dari banyak yang Anda kumpulkan itu, berapa banyak yang sudah Anda dekatkan dengan Allah? Hei yang dititipkan ilmu pengetahuan, dari luasnya ilmu itu, bukan ingin menjadikan Anda mendapatkan penghargaan Nobel tertinggi. Pertanyaan di akhirat, berapa banyak yang sudah Anda kenalkan dengan Allah? Bilal mengenalkan orang dan mendekatkan mereka kepada Allah lewat suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang yang akan azan tahu bahwa dengan suara azan itu bila dilakukan terumpahnya akan terdengar di surga, semangat dia mempelajari azan dan semangat dia ikhlas dalam melafadzkan lafaz-lafaz azan. Jadilah fikih marbot. Mari kita dengarkan suara azan berkumandang dan mudah-mudahan muadzin kita termasuk yang bersanad kepada sanadnya Bilal bin Rabah sehingga suara terumpahnya bisa terdengar di jannah insyaallah. Kita akan lanjutkan dan mohon fokus kepada bagian bahasan ini karena ini menjadi bagian terpenting dari pembahasan kita di malam hari ini dan ini inti kajiannya. Bagaimana kurikulum ini diwariskan dari Nabi SAW kepada para sahabat, generasi tabi'in, sampai orang-orang sukses setelahnya. Dan tidaklah khususnya seorang muslim, insan beriman yang memegang kurikulum ini dengan baik, kecuali insya Allah mendapat jaminan yang serupa apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya. Kita kembalikan ke kurikulum pokok yang dasarnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu. Tadi ba'da maghrib sudah kita bahas hasilnya. Jadi caranya begini. Di Quran itu ada cara ngaji yang mengeluarkan dari harapannya dulu. Hasilnya, goalnya. Misal begini. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang surganya pengen surga Firdaus? Yang sesurga dengan Rasulullah? Sudah turunkan. Kira-kira amalnya cukup nggak buat ke situ?
Nah, caranya begini. Harapannya ingin ke surga, surga Firdaus, simpan paling atas. Ke bawah, turunkan jadi kurikulum hidup. Penghuni surga Firdaus itu apa amalnya? Karakternya bagaimana? Maka turunkanlah ayat-ayat yang terkait dengan kriteria calon penghuni surga Firdaus. Itu aja yang diikuti selama hidup. Apapun yang dikerjakan profesinya. Anda boleh jadi pedagang, pebisnis, dokter, di polisi, di tentara, di birokrasi, pengajar, mahasiswa, tapi ciri-ciri tadi kerjakan konsisten. Misalnya di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Kan di akhir kriterianya Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Inilah ada orang yang sedang beraktivitas di bumi dan mereka itu pewaris surga Firdaus. Apa amalnya? Urutkan sampai ke ayat 1. Itu amalannya. Nah, sekarang kita menginginkan kesuksesan, kebahagiaan. Apapun yang kita kerjakan sukses. Apapun yang kita dapatkan membahagiakan. Dan senantiasa disertai oleh petunjuk Allah. Itu yang dimaksud ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan ayat kelima. Kurikulumnya tarik ke atas. 4, 3, 2, 1. Maka kita mulai dengan alif lam mim. Al-Quran dibuka menyadarkan kita dari semua bagian suara yang keluar di semua bagian rongga suara kita. Makharijul huruf. Alif dari adnal halaq di sini mewakili bagian paling bawah. Naik ke atas sampai dengan ke lam di lidah. Lalu ke mim di bibir. Semua bagian suara yang keluar itu akan keluar dari bagian-bagian tadi dan sifat-sifatnya. Demi apa yang disampaikan, demi apa yang didengar, demi apa yang diutarakan, semua yang keluar di lisan kita, apapun bentuknya, tidak ada yang terbaik dibandingkan dengan Al-Quran. Anda boleh berkata apapun, memberikan nasihat apapun, membuat kata-kata mutiara seindah apapun, tapi tidak ada yang paling indah dibandingkan dengan Al-Quran. Tidak ada yang paling bermanfaat dibandingkan dengan Al-Quran. Tidak ada yang paling menenangkan dibandingkan dengan Al-Quran. Anda minta nasihat pada orang lain, diberi nasihat panjang lebar, tenang sedikit. Quran baru dengar, langsung tenang. Quran baru buka mushaf, langsung tenang. Dan semua kata-kata Al-Quran yang kita bacakan keluar dari semua bagian rongga suara kita, dari mulai yang paling bawah sampai dengan bagian luar. Jadi kalau ada sesuatu yang mampu kita dengar, kita simak, kita pahami, kita amalkan, tidak ada yang paling indah dibandingkan dengan Al-Quran. Dan tidak perlu disawer. Ya. Tidak perlu di apa? Disawer. Mungkin belum tahu, jadi kita doakan semoga dengan doa ini melembutkan hati menjadi tahu. Ya, demikian caranya. Nah, sekarang apa yang indah di antara petunjuk Al-Quran itu yang penting kita dengar, yang keluar dari semua rongga bagian tubuh suara kita saat kita ingin berucap apapun. Di bahasa bebasnya begini, hei engkau yang sering bicara, sering berkata, sering bertutur, sering memotivasi, yang semua suara yang keluar di lisan itu nggak akan keluar kecuali dari tempat keluarnya huruf, disebut dengan makharijul huruf. Dengarlah ini firman Allah yang akan diperdengarkan, yang bukan hanya suara yang didengar, bacaan yang dibacakan, tapi semua isinya akan memberikan petunjuk yang mengiringi Anda sampai mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati seperti orang dulu pernah mendapatkannya. Maka ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka sebelum dibacakan, sebelum diperdengarkan, sebelum kita pelajari, yakin dulu bahwa semua isi Quran itu semua berisi pedoman kehidupan bagi orang yang ingin meraih kemuliaan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Jadi cara berinteraksi dengan Quran itu yakin dulu, jangan ragu sedikit pun. Kalau Anda ragu, Anda nggak dapat.
Kata Quran, jauhi riba, jangan riba. Kalau ragu, nggak dapat manfaatnya. Kata Quran, jangan mencela, jangan cela. Begitu dilakukan, terjadilah resiko yang tidak diinginkan. Kata Quran misalnya, bangun malam, bangun, tunaikan. Manfaatnya didapatkan. Ragu sedikit, nggak akan dapat. Jelas? Baik, sekarang apa petunjuk pokok yang telah kita tanamkan pada diri kita? Kita yakin, seyakin-yakinnya, nggak ada ragu sedikit pun, kita akan lakukan apapun yang Allah perintahkan lewat petunjuk ayat-ayat Al-Quran ini. Maka dimulailah petunjuk ini, dan Allah sudah ingatkan dari awal. Yang bisa mempraktikkan ini hanya satu golongan saja. Ada berapa golongan? Hanya satu golongan saja. Maka kita harus masuk ke dalam golongan itu untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan ini. Golongannya disebut golongan orang-orang takwa. Bahasa Arabnya kalau satu disebut dengan taqi, kalau banyak disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Tuliskan yang besar supaya kelihatan. Muttaqin. Kelihatan? Baik. Dzalikal kitabu la hudal lil. Ini. Jadi kita harus komitmen dulu, siap menjadi muttaqin. Siap jadi orang takwa. Nggak, kuncinya ini. Kalau kuncinya nggak diambil, pintunya nggak bisa dibuka. Anda bagaimana masuk ke sini kalau pintunya tertutup? Ambil dulu kuncinya, baru buka pintunya. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Jawabannya dari sini, kalau ini kita ikuti dengan 4-5 amal saja, maka apapun yang dikerjakan dijamin sukses langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membahagiakan. Kita mulai cepat karena waktu kita sangat terbatas. Amalan pertama, kurikulumnya nih. 1. Langsung masuk ayat yang ketiga. Langsung masuk ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Amalan pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, selalu mengupgrade. Ini dia. Iman. Always to upgrade his iman, his faith dulu to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus sini. Ayat ini dibuka dengan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kata alladzina dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul, yang mencakup makna jama tanpa batas, nggak ada sekatnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua tanpa batas sosial, tanpa kecuali. Jadi ketika Allah menawarkan kesuksesan dan kebahagiaan kepada hambanya, itu semua diberikan dengan adil, semua punya peluang yang sama. Jadi Anda jangan melihat yang bahagia itu cuma ustadz saja, tidak. Jangan melihat yang akan sukses itu cuma pebisnis saja, tidak. Anda mau bertani, silahkan. Berkebun, silahkan. Berkarir, silahkan. Jangan nanggung sampai sukses. Tapi jangan sampai terjadi di pekerjaan sukses, di rumah tangga nggak bahagia. Di pekerjaan juara, tapi di kehidupan keluarga nggak dapat kebahagiaan, nggak diinginkan. Kerja sukses, kerja bahagia. Rumah tangga sukses, rumah tangga bahagia. Dan semua diberikan oleh Allah kesempatan yang sama. Apa dalilnya? Alladzina. Laki-laki sukses, perempuan sukses, besar sukses, kecil sukses. Apapun pekerjaan, jangan tanggung, raih ke tingkat yang tertinggi. Jadi kalau bikin cita-cita yang paling tinggi, nanti nyangkutnya itu nggak jauh. Anda di polisi, di tentara, jangan tanggung. Jadi pimpinan, panglima tertinggi, Kapolri, panglima, bintang 4. Kalau nggak nyampe bintang 4 ya 3, 2, kan? Tapi kalau Anda, ya nggak apa-apa lah, sampai mayor aja, saya kan? Nanti nyangkutnya bisa di bawah itu. Jangan tanggung, naikkan. Kalau mau kaya, bisnis jangan tanggung.
Yang paling tinggi. Capai yang paling tinggi, targetnya tinggikan. Berapa Anda omsetnya? Oh, saya akan cita-citakan 100 triliun. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang mau tertawa, orang mau menilai biasa, yang penting Anda pasang target yang tinggi, sehingga dengan target itu usaha kita lebih kuat. Maka saya kembalikan dulu ke sini, Allah tawarkan kepada siapapun untuk sukses dan bahagia di semua aspek kehidupannya. Anda yang pelajar, sukses. Nanti pulang bangun negeri. Ya, amalkan ilmunya. Praktekkan, bangun negerinya, bangsanya, daerahnya, sehingga maju. Ya, faidah dari ilmunya. Syarat untuk mendapatkan ini semua, yang pertama kata Allah, alladzina yu'minun. Ingat, bukan amanu, tapi yu'minun. Yu'minun itu kata kerja yang mendapatkan penambahan ya di depannya, kemudian dijamakkan un di akhirnya. Kalau ada kata kerja dalam bahasa Arab, fi'il, di depannya ada huruf satu di antara 4 huruf, anita. Apa nama hurufnya? Anita. Namanya huruf mudhara'ah, mudhari'. Jadi kalau ada ibu Anita, ibu mudhari' itu. A-nya hamzah, N-nya nun, I-nya ya, Ta-nya ta. Setiap ada kata di depannya salah satu huruf, kalau bukan hamzah, nun, ya atau ta, disingkat anita, maka dia punya 3 arti, 3 makna. 1, sedang berlangsung sekarang present. Yang kedua, terus berlangsung, nggak putus, continuous. Yang ketiga, sampai ke depan, sampai selesai kehidupan, future. Present, continuous, future. Sekarang, terus berlangsung, sampai kapanpun. Itu fungsi 1 di antara 4 huruf, hamzah, nun, ya, ta. Allah membuka ayat ini dengan mengatakan, orang sukses itu dibuka semua peluangnya, termasuk mencapai bahagia. Syarat pertamanya, dia terus menjaga dan meningkatkan imannya, baik sekarang, terus berlangsung sampai kapanpun. Kunci sukses dan bahagia yang pertama bukan harta, bukan kedudukan, bukan ilmu, tapi iman. Poinnya ini, kuncinya. Dan ini tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah, itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, nelpon nggak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah, kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawa ini, tinggal buka amalnya, apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator ya, tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah sang pencipta kita. Perhatikan, buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Ini tanda pertamanya. Orang sukses, orang bahagia di 3 alam, dunia, alam kubur, sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada ayatnya? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan, ulaika lahumul amnu, ciri pertamanya orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Secara pribadi tenang,
Bahkan ketenangannya digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, dan hadis ini ditempatkan di topik iman. Imam Al Bukhari menulis kitab namanya Al Jami' As-Sahih Al Musnad Al Mukhtasar min umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat Sahih Al Bukhari. Ada 97 topik di dalamnya. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kedua, kitabul iman. Ketiga, kitabul ilmi sampai ujungnya tentang kiamat dan syafaat. Nah, di tempat dua, topik yang kedua, kitabul iman, nomor hadis yang ke-16. Dan dikuatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menguatkan di kitab sunannya nomor hadis 2624, 2624. Perhatikan kalimatnya. Kata Al-Quran, ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, terus di-upgrade, terus naik, gak bercampur ya dengan hal-hal yang mengotori iman sampai dipastikan dia mendapatkan kenikmatan iman. Maka yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Dia mendapatkan ketenangan dengan imannya, tenang, nyaman. Apa ciri terlihat dari ketenangan imannya itu? Talatatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal pokok yang kalau dia mendapatkan 3 ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman. Insyaallah. 1, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahima. Min siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Prioritasnya Allah dan Rasulnya. Contoh gini. Dia mau makan nih, apa makanan yang dibenarkan oleh Allah? Yang halal misalnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Begitu dipanggil imannya, dia nggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul dia. Mau makan, dia nggak pikir yang haram, langsung yang halal. Mana yang halal? Lalu begitu akan makan, dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan. Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yalik. Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya bagus. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia enggak ganggu orang. Dia naik motor, nggak usil sama orang. Dia naik mobil, nggak merasa hebat. Dia jalan kaki, nggak merasa tinggi. Dia hormati orang lain. Dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah imannya. Iman menjadikan dia tenang. Tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Itu, pernah nggak merasakan? Pulang ke rumah, anak-anak nyaman dengan Anda. Istri nyaman dengan Anda. Di kantor orang nyaman dengan Anda. Di kampus teman-teman sekuliahan nyaman dengan Anda. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Ini yang paling menarik. Ternyata iman yang bagus ini nggak berdiri tunggal, sifatnya nggak personal, tapi bisa diwariskan pada orang sekitarannya. Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain itu bi'ainir rahmah. Ada orang lewat nggak nyapa, alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru iman. Ada orang mencela, oh masya Allah, mungkin belum tahu iman. Hilang sendal, cari dulu. Nggak ketemu,
alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat nanti. Amin itu maksudnya hilang sendalnya. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua nggak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik. Jalan-jalan lihat masyarakat. Tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid. Tunjukkan keteladanan. Kepada non-muslim toleran, didengar aspirasinya, didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan, iman. Ikut kontestasi nggak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka, posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level nggak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Bisa ada tayangan TV misalnya, tayangan nggak bagus, nggak sengaja terlihat, bukan cuma dipalingkan. Apa tayangan seperti ini nggak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Gimana? Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya, wa hum muhtadun ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya disebut muhtad. Jamaknya muhtadun. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat. Bapak Ibu boleh cek. Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh gini, mata nih ya, mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, mengupgrade iman sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa. Bukan cuma getaran, tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran. Dikonfirmasi oleh suara azan. Dalilnya Quran surah 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah, ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah nggak merasakan itu? Nah kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nah, ya. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman, baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau Anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini?
Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak gini juga misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan. Dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut nggak protes? Kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu, attention please, maklumat, ya. Mohon perhatian. Setiap waktu tuh nggak ada yang protes, berisik enggak kan? Ya. Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya, yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya, lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika, saya nggak lihat ya, dengar cerita aja gitu. Ya. Yang aurat tampak, gambar biasa, yang sana sini. Alhamdulillah Ustaz datangnya musim dingin. Kalau musim panas, di sini katanya terbuka semua. Dalam hati Ustaz emang lihat ya. Tapi kita lihat ya, gambarannya apa? Itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat. Menurut akalnya itu biasa. Menurut iman itu nggak biasa, mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat. Bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia. Dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang. Dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia. Dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia. Dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia. Dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustadz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat, dan muncul hukum haram bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Qul lil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim, ghaddul basar. Imannya yang membimbing nanti. Ini nggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan. Saya punya kawan, dia sekarang kuliah di Kanada. Teman sekamar saya di pesantren. Spesialisasi di bidang neurologi. Jadi kajiannya itu mengkaji saraf yang menyambungkan ke otak. Di antara risetnya tentang gambar-gambar pornografi. Ternyata itu lebih berbahaya dari narkoba, candu. Hati-hati itu. Pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba dan langkah tangga pertama menuju LGBT. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, misal nih, terbawa arus lihat gambar yang tak layak, itu jadi candu, langsung nyangkut di memorinya. Dijaga oleh setan.
Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas sekali aja, cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadisnya. Kan sekali sama belum kedip begini. Astagfirullah, kenapa begini ya? Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat, nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu Masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dari mata turun ke mulut dulu, baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela merendahkan orang. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min. Iman yang diatlet. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat kelak, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau nggak mampu diam, iman. Sekarang saya tanya tuh, maaf ya, maaf. Dari tubuh kita aja nih, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu nggak ngasih dunia dulu. Apa Anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu, karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar, di tempat yang terbentang luas, ya, di lapangan, diikat di atas batu, yang batunya dipanasin dulu, musim panas loh. Nggak seperti panas di sini, masih ada uapnya, uap kering. Kalau pernah ke Mekah musim panas, terasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu, dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, keluar dari iman. Irtad, apa jawabannya? Enteng aja. Ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu? Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh. Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad, ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu, silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana, cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, nggak apa-apa, saya berangkat. Iman. Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta, dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan tuh, itu sekarang. Nah sekarang jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta, menata diri aja belum sanggup, pengen kaya. Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat, dipakai maksiat, kumpulnya dengan orang-orang perbuat maksiat, dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik,
berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, Andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Usaha sebulan nih, nggak dapat nih. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda nggak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar, dididik tawakal, dididik yakin, dididik dekat dengan Allah, dididik husnudzan. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju, itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Dikaji, bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirimkan lewat Rasulullah. Kurang apa lagi? Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik, itu aneh. Gak mungkin itu. Makanya Masya Allah, punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik? Ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, jadi nanti ketika mendapatkan kesuksesan, kesuksesannya benar. Ketika bahagia, bahagianya sejati. Karena kebahagiaan semua itu kebahagiaan yang tidak ada manfaat. Kesuksesan yang tidak mengandung maslahat itu semu sifatnya. Nggak ada nilainya, nggak ada legasinya. Nggak ada, cuman begitu aja. Dan setelah itu nggak diingat, selesai hilang. Makanya orang-orang begitu kasihan. Kerja, dapat sesuatu dibuang habis, nggak dinikmatin. Saya kasihan kadang lihat orang beli mobil mewah cuman buat foto doang, ngapain? Aduh, ya Allah, kasihan. Beliin nasi itu, bis berapa banyak? Celayam, celele, hidupin UMKM. Cuman buat beli sesuatu untuk dipoto doang, update status, cek klik, nungguin komen. Sakit. Obatnya iman. Kalau hanya untuk meraih kepuasan, nafsu itu. Tapi kalau untuk mendatangkan kebahagiaan dengan harga yang sama, dia kumpulkan yatim atau orang yang kurang mampu, kasih modal semetro. Lalu lihat dia sukses. Ternyata yang sukses banyak datang kepadanya. Ya Allah, terima kasih Pak. Dulu Bapak yang bimbing, semoga Allah muliakan, semoga Allah berikan surga. Ini Pak, ada kelebihan begini, bagaimana? Dibimbing, Masya Allah. Anda nggak usah banyak-banyak ya. 5.000 aja atau 1.000 rupiah aja. Saya pernah mencoba ini dan Allah nggak sanggup menahan air mata itu. 1.000 aja. Jalan keluar sebelum subuh, lihat kadang ada yang nyapu, ada yang cari, dorong-dorong gerobak macam-macam. Datang, sampaikan. Saya nggak bisa berikan banyak, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Titip kasihkan. Demi Allah, kalimat itu yang mengguncang arasy dan menembus pada relung jiwa kita. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan rezekinya mengalir terus, keluarganya diberkahi, anaknya sukses semua. Itu mahal teman-teman sekalian. Itu mungkin yang mengantarkan kita pada kesuksesan di kemudian hari. Bayangkan kalau Anda punya lebih daripada itu. Makanya Abdurrahman bin Auf kerjaannya sedekah terus. Hartanya nggak pernah kurang, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi bukan membuang. Tuh. Ilmu juga begitu. Kalau terus diamalkan makin nambah. Itulah iman. Pribadinya baik dan bermanfaat untuk orang sekitarannya. Yu'minun. Jadi sebelum Allah menitipkan kesuksesan, kebahagiaan pada aktivitas pekerjaannya, Allah didik dulu secara pribadi supaya ia benar dan sukses secara pribadinya. Jelas sampai sini? Nah, nanti bapak ibu juga kalau kedatangan anak muda mau melamar anaknya, yang dicek imannya dulu. Ya, sebelum ayat kelima, ayat 3-nya dulu, cek dulu imannya. Kalau sekarang kan yang ngetren Qurannya kan, udah berapa juz hafalannya? Nggak penting bagi saya rumah, harta. Yang penting engkau dekat dengan Allah. Nama kamu siapa? Saya Anas Pak. Baca surat An-Nas. Bagus.
Datang yang kedua, kamu siapa? Saya Torik Pak, baca surat At-Torik. Datang yang ketiga, mukanya udah pucat. Adik siapa? Saya Imran Pak. Bayang tuh 200 ayat. Cuma dia cerdas. Tapi panggilan sehari-hari ulhu Pak. Dia yang jadi itu. Ya, kadang strategi itu penting dalam beberapa kondisi. Iman. Nah, jadi kalau berbicara alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin pada Allah walaupun belum tampak, nanti lahir sifat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi kita itu berbuat baik karena dibimbing Allah. Bukan karena tuntutan kehidupan, bukan karena latihan di sekolah. Karena Allah yang perintahkan. Ada orang berkata, "Kamu kok kata-katanya baik terus ya?" Katakan, Allah yang membimbing saya demikian. Kamu kok nggak pernah mencela orang? Ya Allah yang bimbing saya demikian. Insya Allah. Iman. Bagaimana latihan ini? Nanti kalau sudah mendapatkan ini, dapat teman di kantor cari yang begini Pak. Ya. Di kampus, masuk kampus baru cari yang begini. Latihan untuk mendapatkan ini, yang kedua, amal kedua. Ini kunci sukses nih. Dan semua sahabat Nabi sebelum hijrah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, latihan pertamanya amal yang kedua ini. Dan semua bacaan dan gerakannya punya makna dalam kehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan kebahagiaan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, amalan keduanya wa yuqimunas salat. Salat. Jadi nanti setelah iman, latihan amalan fisik. Bangun koneksi dengan Allah. Salat tuh gini ya, bisa ditulis begini, shad lam alif ta marbutah gitu. Kadang begini, shad lam waw ya, kemudian alif tegak ta marbutah. Dari kata silah wasalah, terhubung erat kuat. Kenapa disebut salat? Karena isinya, doa-doanya menghubungkan kita dengan Allah secara erat. Jadi nanti kan ala hudan itu tersambung. Bagaimana cara nyambungnya? Setelah punya iman, dilatih lewat sholat. Makanya orang kalau habis sholat langsung ingat Allah, nyambung, terhubung. Ya, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda sudah selesai menunaikan sholat, ciri suksesnya Anda langsung ingat Allah, terhubung, terkoneksi. Dia berdirinya ingat Allah. Jadi kalau ingat Allah itu nggak mungkin maksiat. Anda keluar dari masjid nggak mungkin tertukar sendal, nggak mungkin, karena ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sendal saya ini? Alhamdulillah. Pakai, nggak akan tertukar, karena saat dia pakai ingat Allah. Nggak mungkin orang ingat Allah berbuat maksiat, nggak mungkin. Nggak akan bersanding nama Allah yang mulia dengan perbuatan maksiat. Saya belum pernah dengar ada orang minum whisky pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malu dia, imannya menolak. Ataupun kalau nggak ada iman, hatinya mencela. Pasti itu. Mana sendal saya? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Lupa deh. Pakai aja dia. Padahal dia ke masjid At-Taqwa nggak pakai sendal. Problem. Berarti ada yang nggak benar dalam sholatnya. Dua kata. Satu, yuqimun, maaf, benar, tegak. Jadi jangan cuma sekedar sholat. Datang kayak main lato-lato, takut. Naik turun. Pasti nggak benar sholat kita. Pasti nggak benar. Takut. Naik turun, salam aja. Ya, itu belum benar. Latih sholat dengan khusyuk, nikmati. Nanti ada babnya sendiri. Buka di kajian kita ya, yang fikih sholat. Kita terangkan, ada maknanya. Apa maknanya menghadap kiblat? Apa maknanya berdiri? Apa maknanya tegak begini? Kenapa lah sejajar dengan bahu? Saya awal pertama ke Lampung tuh. Awal pertama, jamaah masih 40 orang dulu. Itu fikih sholat. Alhamdulillah telah kami ajarkan tuh. Dari awal wudhu, menghadap kiblat, berdiri sampai selesai, sampai salam. Coba cek lagi itu. Itu ada maknanya semua. Lakukan dengan benar. Kalau benar nanti akan membentuk pribadi yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Karena itu latihan iman itu.
Nah, kemudian saya langsung ke kurikulum. Lihat tulisannya. Alif lam shad. Alif lam shad. Lam waw fathah tegak tak marbutah. Harus begitu tulisannya. Wa yuqimunas shalah. Itu maknanya, bentuknya bentuk tunggal tapi bermakna jamak. Secara singkat melebihi salat fardu tambah sunnah. Kalau ingin imannya di-upgrade, jangan cukupkan pada yang fardu. Kalau yang fardu itu yang standar. Orang yang imannya standar 5 waktu aja. Kalau ingin Anda dapat derajat yu'minun, naik terus imannya, tambah salatnya dengan nafilah yang sunnah. Latihan dengan yang dekat dulu, dengan salat fardu jangan jauh-jauh. Yang dekat nempel namanya rawatib. Subuh ada 2 rakaat sebelum subuh. Latihan sebelum subuh 2 rakaat dulu. Zuhur sebelum zuhur ada 4. Kalau nggak bisa 2. Ba'da zuhurnya 2. Sebelum asar ada salat mutlak 4 rakaat. Ba'da maghrib ada 2. Ba'da isya ada 2. Latihan itu dulu. Nanti orang yang sering berlatih salat sunnah, suasana imannya akan beda dengan yang cuman fardu. Lain. Wah, apalagi kalau udah biasa tahajud, duha. Demi Allah saya katakan akan merubah keadaan diri kita. Tahajud aja, rutinkan itu, rutinkan yang sunnah. Demi Allah saya katakan Anda akan merubah kepribadiannya. Lebih tenang, iman, lebih baik, lebih cemerlang, lebih nyaman dalam bergaul, kelihatan auranya. Itu baru orang lihat aja udah senang. Itu ahli sholat tuh begitu, orang lihat sudah senang. Padahal belum tentu ustadz, mungkin dia pedagang, ya mungkin diplomat, mungkin birokrat, mungkin tugas di militer, mungkin di Kamtibmas, mungkin. Tapi kelihatan dari aura wajahnya enak dipandangnya itu, masya Allah. Auranya nyaman, itu latihan sholat. Makanya anak-anak dididik sholatnya dulu. Dan riset menunjukkan, sholat itu di antara amalan pokok yang bisa meningkatkan kecerdasan kalau benar dilakukan. Makanya Ibnu Sina tuh kalau lupa Avicenna itu bukan buka kitab, sholat 2 rakaat. Imam Al-Bukhari mau nulis Sahih Al-Bukhari, setiap satu hadisnya sholat 2 rakaat. Sholat dulu baru nulis. Jadi begitu sholat tenang ditulis. Ibnu Sina lupa masuk masjid, sholat 2 rakaat, ingat lagi. Orang sekarang tuh kadang lebih hebat daripada Ibnu Sina. Sholat ingat semua, jemuran ingat, sendal ditaruh di mana ingat, handphone belum dibalas, status belum diupdate, muncul semua. Tapi bukan karena imannya. Saya cepatnya, ini bagian terakhir. Maaf, kita sampai jam berapa? Oh iya, baik, siap. Ya, karena ini spesial ya malam hari ini. Silahkan. Saya jam 9 selesai, Anda sampai subuh sih silahkan. Oke. Kita ada 10 menit lagi. Fokus ini baik-baik. Amalan kedua, saya cepat ya. Jadi sholatnya jangan cukupkan fardu. Kalau ingin dekat dengan Allah, aksesnya cepat kepada Allah, melekat pada diri kita petunjuk Allah, dan membimbing pada kesuksesan, tambah kuantitas sholatnya. Naikkan kualitasnya latihan. Nikmati. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Ini amalan fisik yang kedua. Yang ketiga amalan harta, berbagi. 3, gemar berbagi. Tuh. Menunjukkan Islam itu tidak baik sendirian, tapi juga soleh dalam sifat sosial. Dan Allah tidak menyebutkan di situ berbaginya kepada orang Islam saja. Cek di metro ini, mungkin tetangga Anda ada yang non Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu dan sebagainya. Cek. Anda ada harta, ini amalan fisik. Imannya bagus, cek tetangga. Ya. Kadang meminta atau tidak meminta. Yang tidak meminta seperti masak makanan. Jangan lihat dia kaya atau cukupnya. Rumahnya bagus, tinggi, tapi Anda masak, baunya nyampe ke situ. Langsung nyampe dari lantai 1 ke lantai 3. Yummy. Sekarang baunya itu pindah dari bau asap ke bau status. Bikin status di Instagram. Menu hari ini opor ayam. Enak ya. Di-uploadnya di Cikaso di Bandung, nyampe ke Chicago di Amerika. Di-uploadnya di metro, metronya Metro Lampung, yang komen metronya Metro Jaya dan Metro Bekasi. Baunya nyampe ke sana tuh. Sedangkan hadis mengatakan siapa yang masak makanan baunya nyampe ke tetangga, maka bagi dia.
Walaupun cuma kuahnya. Tapi baca hadisnya yang betul ya. Maksud hadis itu, sekalipun masak kuah atau kuahnya kuah A isinya B, bagi supaya tetangga nggak salah paham. Itu Nabi tuh visioner. Sekarang banyak bumbu beragam. Bumbunya opor, yang dimasaknya tempe. Tapi opornya opor ayam, bumbunya opor ayam, tapi makanannya tempe. Nyampe ke tetangga dikira masak ayam padahal tempe. Bagi itu maksudnya. Tapi jangan sampai Anda masak opor ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, kok cuman kuahnya? Hadis Nabi. Nabi. Anda yang salah, Nabi yang jadi tersangka. Ada tuh. Ya, itu maksudnya. Nah, tapi kan nggak dikatakan untuk beriman saja, untuk yang muslim saja. Yang muslim kasih, non muslim kasih. Ketika diberikan assalamualaikum, orang Islam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih, walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan bisa dicobain nih, satu panci opor ayam. Masya Allah. Alhamdulillah, antum baik banget, bukan baik, tapi hanya mencoba mempraktekkan apa yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Ketok lagi, siapa ya, gitu kan? Kalau di Amerika knock knock katanya kan, who? I'm Dion. Dion who? The only one for you. Masya Allah. Knock knock, selamat pagi, pagi, gitu kan? Dibuka, Pak Asep, iya, alhamdulillah istri tadi baru masak, ini ada opor, masya Allah, sepanci lagi. Dia non muslim. Bapak baik banget, bukan baik, tapi Quran mengajarkan saya untuk berbagi. Kenal Quran, insya Allah. Jadi hidayah. Mudah-mudahan cocok ya, insya Allah. Besoknya dia ketok rumah tuh pagi-pagi ngembaliin itu. Sudah assalamualaikum, tadinya nggak ada tuh. Assalamualaikum tuh, mahal. Opor ayam tuh seharga assalamualaikum. Dibuka oleh Anda, waalaikumsalam. Pak Johan, misal ya, iya Pak, saya mau ngembaliin panci. Terima kasih, enak banget Pak, alhamdulillah kalau suka. Tapi cuma mau numpang nanya juga Pak, hari ini Quran nyuruh berbagi lagi apa enggak? Ada, tenang Pak. Hari ini semua ayam bukan jengkol. Alhamdulillah. Ini berbagi, dan berbagi itu menyenangkan. Gak harus banyak, gak harus mahal. Ada berbagi di rumah tangga, bagi senyuman, bagi kasih sayang, bagi materi di hari-hari momentum yang mengingatkan hari pernikahan, ya, hari miladnya istri atau suami. Oh, nggak usah tiup lilin, nggak usah macam-macam, nggak usah, ya, langsung aja datang, bawa doa, doakan, kasih hadiah. Ini wa mimma razaqnahum yun, kan nafkah pertama kepada keluarga. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Pulang ke rumah, istri lagi cemberut, senyum, assalamualaikum. Kenal kayaknya, masya Allah. Selamat milad, tek, kasih bunga mawar. Wah, terima kasih ayah, masya Allah. Padahal mawar itu dipetik dari luar yang sedang dia rawat itu. Bagaimana sih? Ini kan mama yang rawat. Iya, tapi ini obatnya. Sling, iPhone 14. Ini papa nabung loh, man. Setahun loh. Wah, papa baik banget. Nggak gitu juga kali. Enggak. Ini anak begitu. Ya. Nanti setelah itu dengan tetangga, dengan teman di kantor, promosi jabatan, ajak teman-teman. Ya, ajak makan bareng. Satu divisi diajak. Oh, jangan cuma dikasihkan infonya aja, tidak. Ajak, syukuri nikmatnya bareng-bareng ini. Wa mimma razaqnahum yun. 4, saya cepat. Bagian terakhir, 2 terakhir. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Yang keempat, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Please belajar sirah. 4, Al-Quran dan sirah. Plus sirah, sejarah. Quran itu kurikulum hidup. Bacanya begini,
Bacanya kalau ingin tematik, Anda profesinya apa? Ini adik-adik misalnya ada yang pelajar, mahasiswa. Keluarkan ayat-ayat ilmu. Ayat ilmu di Quran. Cara menghafal bagaimana, cara menguatkan ingatan bagaimana, cara meriset seperti apa. Keluarkan ayatnya, pelajari. Nanti lihat sejarah orang-orang yang pernah sukses dengan itu. Banyak nanti. Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibnu Sina, dan seterusnya. Ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas. Itu mereka orang yang dekat dengan Quran, riset jadi ilmuwan. Kembangkan itu. Praktekkan. Sekolah yang tinggi, silahkan keluar negeri belajar yang tinggi. Itu dimulai dengan iman dulu. Iman, bagian pertamanya nih. Tapi riset di Quran, Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Bagian terakhir. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Silahkan menyebar, merantau. Anda belajar ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman, ke Jepang, ke Korea, yang ke Saudi, ke Jamiah Islamiyah Madinah, belajar kemudian ke Mekah, ke Ummul Qura, ke Al-Azhar, ke Sudan, ke Libya. Silahkan belajar, dalami. Tapi kalau sudah sukses, pertama cara belajarnya sampai paham. Kata Quran, jangan sampai duduk di tempat belajar tapi nggak ngerti apa yang dipelajari. Duduk paling depan, pastikan paham, mengerti. Datang dan pulang beda. Datang belum paham, belum tahu, pulang paham. Gak ngerti tanya. Kalau sudah pintar, tahu ilmunya, pulang. Bangun negeri, bangun negara. Jadi pakar di bidangnya. Belajar ekonomi, pulang, bangun negeri kita. Supaya makmur ekonominya. Belajar hukum, pulang, tegakkan hukum dengan benar. Belajar arsitek, pulang, bangun tata kota yang bagus sehingga tidak kumuh kesannya. Banjir tiap waktu, cek bagaimana drainasenya, urbannya seperti apa, tata kotanya bagaimana. Di Dirgantara, pulang, bikin pesawat yang paling canggih. Apa nggak mampu kita? Mineral banyak, tambang banyak, emas, nikel, ya, macam-macam ada di sini. Cuman kita butuh orang-orang pintarnya yang punya iman nih. Yang muslim, bangun negeri, pulang, bangun negara kita. Ya, sampai maju, sukses, inspirasi. Ketika Anda berbakti seperti itu, ditanya oleh orang, kok mau Anda pulang berdedikasi? Sampaikan, Quran yang mengajarkan saya seperti itu. Makanya dulu orang-orang hebat kita itu, I was in US. When I was in Washington, I visited our embassy in Washington DC. It is very beautiful, you know. It is very antique also, the building. Its value is very valuable. Paham nggak? Pegal juga. Itu berkahnya sedikit-sedikit. Saya tuh ke Washington. Ini nyata. Mampir ke KBRI kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kita punya aset luar biasa. Dari 14 yang terindah di Amerika dan punya nilai berharga, salah satunya gedung KBRI kita, dan itu sudah milik Indonesia dengan lahannya. Aset yang sangat luar biasa. Anda tahu apa yang terjadi sejarahnya? Saya bertemu dengan salah satu sosok yang 30 tahun mengabdi di situ dan menceritakan sejarahnya. Secara singkatnya, dimiliki oleh orang kaya imigran dari Irlandia, dia ingin bangun sesuatu yang mewah dan sebagainya. Delegasi Bung Karno datang ke Amerika. Salah satunya mau bangun kedutaan. Tadinya mau beli tanah luasnya 3 kali lipat di depan kedutaan Belanda. 3 kali lipat besarnya kedutaan Belanda. Pengen dibangun di Indonesia 3 kali lipat. Saking keselnya Bung Karno dulu tuh. Luar biasa nasionalismenya tuh. Bikin 3 kali lebih besar daripada kedutaan Belanda supaya dia tahu kita sudah merdeka dan hebat dibandingkan dengan itu. Nyampe sana, tiba-tiba lewatnya pas area yang di Washington itu yang sekarang ada KBRI. Dan orangnya lagi butuh uang, sedang punya masalah. Maka diputuskan yang ini aja, karena beliau kan juga luar biasa tuh. Cara pandang terhadap sesuatunya dalam dan jauh. Saya sekali mimpi ketemu Bung Karno, sekali. Ya, pernah mimpi. Lain waktulah saya cerita ya. Tapi ini visionernya tinggi, dibeli itu. Dibeli. Dan cash yang nilainya harganya 1,5 juta dolar pada saat itu, karena cash uangnya langsung jadi diskon 335.000 dolar langsung cash. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Ternyata itu pengusaha muslim Indonesia keturunan Arab yang cinta NKRI, ikut rombongan Bung Karno.
Dulu tuh begitu. Diplomatnya kayak Haji Agus Salim, hebat, dahsyat, luar biasa, hafal Quran, dasarnya ini. Yang kaya-kayanya kumpul, Syarikat Dagang Islam kumpul semua tuh, Haji Samanhudi, haji-haji semua tuh. Untuk apa? Bantu supaya lahir NKRI. Jadi apa yang dikerjakan itu balik kembali membangun negeri, supaya iman ini memasyarakat, supaya orang tahu beriman ini memajukan bangsa, beriman mencerahkan, beriman menginspirasi, beriman tuh cinta negeri. Itu poinnya. Jadi ketika ditanya, kebanggaan kita itu imannya. Anda itu jadi orang baik karena imannya, jadi pejabat baik karena imannya. Dengan itu akhlak itu muncul, jadi dakwah, orang kenal Islam. Orang itu mudah kenal dan tertarik pada Islam dengan kata-kata kita yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, dibandingkan cuma bicara saja. Akhlak tuh. Kenapa orang senang dengan Habib Nurmagomedov? Akhlak. Padahal bukan pendai. Muhammad Salah, ya, akhlak dipraktekannya lewat ekspresi, lewat nilai-nilai. Itu yang kita butuhkan sekarang. Ya, di Qatar kemarin kan luar biasa ya, tunjukkan akhlak, dan nggak banyak diekspos oleh media-media yang mainstream. Karena kenapa? Karena itu nyatanya Islam itu ada di situ. Yang dipraktekkan itu, kita tarik nilainya ke Indonesia. Ayo, jangan ada orang jujur di metro kecuali yang paling jujur orang Islam. Yang paling disiplin orang Islam, ya kan? Yang paling jujur orang Islam, praktekkan nih. Ini latihan. Yang keempat nih, dari mana sumbernya? Quran, makanya rajin ngaji. Udah ada ayo cinta masjid ya? Ayo cinta Quran. Besok ngaji, bikin kajian. Ini kan banyak nih, banyak nih, berapa ribu nih yang ada sekarang ini. Kenapa Anda nggak bikin database? Itu dari mana aja? Nastar, Halim, Kambas, mana lagi? Daerah-daerah macam-macam tuh, semua kan beda-beda ini. Kenapa sih Anda nggak persaudarakan? Kan Nabi itu datang ke Madinah yang pertama kali dipersaudarakan. Bikin linknya, bikin database. Saya dulu 40 orang. Saya tanya kalau saya ngaji berapa yang datang? Rata-rata 10 sampai 20 ribu. Itu kalau disatukan teman-teman sekalian jadi database. Siapa yang dagang? Bikin database-nya. Nanti saling mereferensikan. Teman-teman ini daerah anu, kalau beli Anda beras kesimpulan ya. Yang di sana kalau beli sayur kesimpulan ya. Kalau perlu bikin aplikasi, aplikasinya bikin, sambungkan semuanya. Yang dosen kumpul, bikin kelas gratis pada yang tidak mampu. Yang dokter kumpul, yang nggak bisa ke rumah sakit, Anda bikin pengobatan gratis. Sepekan sekali Jumat di At-Taqwa buka praktek. Sepekan sekali Jumatan, jadi orang Jumatan tuh senang dapat solusi. Yang sakit bisa konsultasi. Masa semua harus dinilai dengan materi? Kan mati juga. Terus pas pakai kain kapan nggak ada kantongnya. Sekali-kali lah setiap Jumat. Yang punya lapangan pekerjaan kumpul, bagikan yang berkahnya. Yang belum dapat jatah makanan, ada database-nya, database aja. Bagus, nasi berkah bagus bagi. Yang lebih bagus kumpulkan itu, dibikin kasnya di masjid, jadikan sembako, data di wilayah ini siapa yang belum, setiap pekan santunan, CSR dari perusahaan muslim, satukan semua, itulah Islam. Ngajinya begitu. Dan yang kelima yang terakhir ditutup, semua dikerjakan karena Allah akhirat. Wabil akhirati hum sebab kalau cuma ditarik ke dunia gagal. Ngajinya saat mau ujian aja, habis ujian nggak ngaji lagi. Sholatnya tahajud kalau mau dapat proyek aja, udah dapat proyek nggak tahajud lagi. Gagal nanti. Kerjakan semua karena Allah. Lillah. 5 ini aja. Yang terakhir jadikan proyek akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. 5 ini jadikan proyek akhirat. Sudah. Ini kurikulumnya 5. Seperti yang saya janjikan. Mulai hari ini upgrade iman, perbaiki sholat, berbagi dalam kebaikan, interaksi dengan Quran, belajar sirah, baca sejarah sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir, konsisten niatkan untuk ibadah kita sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham insyaallah? Dan cintai tempat kita bernaung, negeri kita bernaung, ya, berbaktinya karena imannya. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, tundukkan hati kita, lembutkan diri kita, dan semoga doa kita dikabulkan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nahmaduka tamama hamdika ma 'allamtana an nahmadaka wa
ونشكرك شكرا تمام شكرك ما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير